Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikfa Satrikaji, NIM 202107101119. Ingin buat video resume psikologi komunikasi dakwah tentang proses sensasi dan memori komunikasi. Yang pertama, definisi sensasi. Sensasi berasal dari bahasa Latin yakni sensus dengan istilah sensorium yang memiliki arti suatu kemampuan panca indera untuk menerima kesan yang bisa ditimbulkan oleh saraf pusat dengan media sensorik atau saraf aferen pada salah satu organ panca indera yang bisa disebabkan oleh adanya stimulus. Sedangkan stimulus memiliki makna yakni berupa respon yang berhubungan langsung dengan perilaku. Selanjutnya ada jenis-jenis sensasi. Ada beberapa jenis sensasi. Yang pertama, indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pencium, dan indera pengecap. Sensasi memiliki proses yang pada umumnya antara lain menerima stimulus, proses fisiologi, proses psikologi, lalu ada juga faktor yang mempengaruhi terjadinya sensasi. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu seperti alat itu sendiri yang masih bisa berfungsi dengan semestinya atau tidak guna mempercepat proses penerimaan stimulus atau rangsangan. Sedangkan faktor eksternal, kuat atau lemahnya stimulus yang terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya memori. Memori adalah suatu kemampuan seseorang yang menyimpan suatu informasi untuk dapat ditarik kembali dan dipergunakan dalam beberapa jangka waktu kemudian. Lalu ada juga istilah dalam dunia permemorian. Yang pertama adalah storing atau storage, yang kedua encoding atau pengkodean, yang ketiga retrieval atau recall, yang keempat rekognisi, yang kelima proses mempelajari kembali dengan menggunakan sebuah informasi yang telah disimpan sebelumnya. Dalam memori ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah memori jangka panjang, memori segera, memori jangka pendek, dan registrasi. Selanjutnya adalah tentang persepsi konsep diri dan tipe kepribadian. Menurut Kotler, persepsi adalah proses seorang menyeleksi atau mengatur dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan. Lalu ada juga proses dan sifat persepsi. Yang pertama adalah proses fisik, proses fisiologis, dan psikologik, serta tanggapan dan perilaku. Selanjutnya adalah sifat persepsi. Yang pertama adalah konstansi, kedua selektif, dan yang ketiga proses organisasi yang selektif. Selanjutnya faktor yang membentuk persepsi. Pertama, pelaku persepsi. Kedua, objek atau yang dipersepsikan. Yang ketiga, konteks situasi di mana persepsi dilakukan. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada dua macam, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk yang internal, salah tiganya yaitu kebutuhan, motivasi, proses belajar. Jika yang eksternal, ada intensitas, keberlawanan atau kontras, pengulangan, dan hal baru. Selanjutnya ada aspek persepsi. Yang pertama komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif. Selanjutnya tentang konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan tentang siapa diri kita dan bagaimana diri kita. Pandangan tersebut mulai dari cita diri, ideal diri, gambaran serta peran yang melalui interaksi diri maupun orang lain. Selanjutnya aspek yang ada dalam diri, yaitu ada aspek fisiologis, aspek psikologis. Dalam aspek psikologis ini ada tiga macam. Yang pertama kognitif, afeksi, dan konasi. Serta aspek psikososiologis
aspek psikospiritual, aspek psikoetika dan moral. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor eksternal itu terdiri dari self-image atau citra diri kita. Selanjutnya self-esteem atau harga diri, serta ideal self. Dalam konsep diri yang positif itu ada seperti contoh gitu ya, sugih tanpa bando, digdoyo tanpa aji, ngalurung tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Dan ada juga tipe-tipe kepribadian seperti introvert, extrovert, serta ambivert. Kepribadian yang introvert yaitu seperti ambisius, sadari diri akan waktu, semangat dalam berkompetisi, dan memiliki emosi tinggi. Dan juga dia merupakan orang yang bekerja keras, dapat menentukan target tinggi, serta cenderung agresif. Jika kepribadian ekstrovert yaitu tidak terlalu berambisi, sifatnya tenang, santai, dan tidak mudah stres, dan juga dapat mengetahui apa yang bisa diraih, serta memahami kompetensi yang ada pada diri dia sendiri. Ada juga ambivert, yaitu memiliki tipe kepribadian yang seimbang, dapat menjadi introvert, extrovert, lalu memiliki waktu bersama di saat dibutuhkan. Mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.